Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah tadi kita sudah menemukan adanya research question dan kita sudah menentukan topik apa yang menjadi dasar penelitian kita, barulah kita kemudian browsing ya. Kegiatan selanjutnya adalah ketika Anda sudah menemukan research question, tentu Anda sudah mengetahui topik apa yang harus Anda cari, ya kan? Karena research question itu akan mengarahkan kita pada topik penelitian tertentu. Jangan sekali-kali Anda mencari judul di internet tanpa Anda awali dengan pilihan topik yang sudah menjadi research question Anda. Karena dunia internet itu dunia yang sangat luas ya. Kamu akan bingung ketika kamu akan mencari judul di internet tanpa kamu mulai dulu dari referensi apa yang akan kamu cari. Jadi untuk browsing ke internet mengenai judul-judul skripsi atau penelitian, kita harus tahu dulu, kita harus tetapkan terlebih dahulu topik apa yang akan kita cari. Dengan apa? Dengan memulai membuat research question seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah kita menemukan research question, barulah kita mencoba menyusun metrik ya, metrik referensi penelitian, yaitu memuat penelitian-penelitian yang topiknya sesuai dengan research question yang kita cari melalui tabel yang seperti saya tunjukkan tadi. Ini mohon maaf karena antara research question dengan research gap ini topiknya berbeda ya. Kalau tadi itu adalah inklusi keuangan, ini kebetulan saya ada tugas dulu itu mencari topik mengenai social capital ini ya. Ini social capital atau modal sosial. Ya, jadi pada saat saya menyusun metrik ini, kepentingan saya adalah mencari research question yang ada kaitannya dengan capital sosial nih. Capital social capital ya. Oke. Ini kita susun beberapa penelitian yang tersusun di sini ya. Saya ada beberapa 1, 2, ada sekitar 10 nih ya. Tentu saja nih tabel metrik ini ya lebih banyak penelitian akan lebih baik ya. Akan lebih baik karena referensinya akan lebih banyak, akan lebih kaya kita. Kaya referensi gitu ya. Ini salah satu referensi mengenai modal kapital ya, yang ditulis oleh Carranza Cerda tahun 2019 dengan judul The Role of Capital in the Promotion of Sustainable Community Microfinance Organization. Nah, penelitian ini membahas tentang peranan modal dalam mempromosikan atau mempopulerkan keberlanjutan komunitas organisasi keuangan mikro. Ya. Ini dilakukan tahun 2009, di mana di sini penelitiannya dalam bentuk kuantitatif, ya, dalam bentuk kuantitatif. Lalu di sini ada success level of the saving ini sebagai variabel dependent, sebagai variabel Y. Lalu sebagai variabel X1 adalah sosial, yang X2 human, X3 culture, dan X4 financial capital. Bagaimana resultnya? Coba kita lihat. Hasilnya adalah modal sosial diukur dalam hubungan kepercayaan timbal balik, aturan dan norma, dan modal budaya yang diukur sebagai partisipasi perempuan dalam peran kepemimpinan dalam kelompok adalah faktor terpenting yang mempengaruhi kelangsungan hidup tabungan dan status kinerja. Ini result dari penelitian ini ya. Kita bisa bandingkan dengan penelitian-penelitian sejenis. Coba kita lihat yang di atas ya.
Nah, ini contohnya riset yang pertama ya. Yang pertama ini judulnya adalah Social Collateral Model for Islamic Microfinance, ditulis oleh Kamaluddin. Kemudian penelitian yang kedua ini Empowering Islamic Microfinance, Lesson from Group-Based Lending Scheme and Ibnu Khaldun's Concept of Asabiyah. Oke. Nah, yang ketiga bisa kita lihat di sini The Effect of Social Capital on Loan Repayment Behavior of the Poor. Dampak dari modal sosial terhadap perilaku pembayaran kembali hutang oleh masyarakat miskin. Ini diberi tulis Sanrego tahun 2015 ya. Nah, mengapa kita susun seperti ini? Ini untuk melihat untuk mencari riset gap-nya. Di mana kesenjangan antara penelitian kita yang akan kita lakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ini. Gitu. Jadi kita nanti bisa bandingkan penelitian ini ya, yang pertama ini nanti dependent variabelnya apa ya. Kemudian yang kedua dependent variabelnya apa. Ini beda-beda ya. Lalu dari beberapa penelitian ini kita bisa adakan satu perbandingan ya, dengan topik yang akan kita bahas. Kalau ini sudah dibahas, dalam hal ini ada penelitian yang mengenai ini misalnya ya, tadi ini misalnya efek dari modal sosial terhadap perilaku pembayaran kembali hutang oleh masyarakat miskin misalnya. Dia meneliti ini secara metodenya kuantitatif, dependent variabelnya adalah kapital sosial dan independent variabelnya adalah loan repayment behavior ya, perilaku pembayaran kembali pinjaman. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah bahwa perilaku pembayaran pinjaman beserta program ikhtiar sangat dipengaruhi oleh modal sosial yang ada, yang tertanam dalam program ikhtiar. Yang kedua, aspek relasional modal sosial sebagai kunci kinerja pinjaman kelompok. Ini ya. Nah, dari sini kita bisa bandingkan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Di mana perbedaannya, di mana kesamaannya. Ini untuk mengantisipasi agar penelitian yang kita lakukan itu tidak melakukan duplikasi ya, tidak melakukan adanya penjiplaan lah gitu ya, tidak ngeplek gitu ya. Kita harus bisa jelaskan di dalam penelitian kita apa perbedaan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang kita list dalam metrik referensi penelitian ini. Itulah gunanya mengapa kita harus menyusun metrik referensi penelitian untuk mencari riset gap. Riset gap itu kesenjangan riset ya, perbedaan riset yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan penelitian kita. Ini gunanya untuk memperkaya ya, memperkaya khasanah dan kebaruan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, ini barangkali ya bisa dijadikan satu bahan perenungan dan dicoba-coba oleh mahasiswa. Nah, saya yakin kemarin sudah kita berikan tugas ya. Oke, ini saya tutup dulu.